Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irma dan hari ini saya akan berbagi mengenai buku favorit saya. Nah, buku pertama adalah buku For the Never Ending Moment. Di buku ini bercerita tentang seorang anak kecil dan kelincinya, boneka kelincinya. Ini buku yang full illustration ya. Dan kata-katanya tuh quotes-quotes singkat ya. Jadi kata-kata singkat yang menginspirasi. Bukunya sangat menyegarkan. Ceritanya khas anak-anak. Dan ilustrasinya bagus sekali. Ini buku yang meskipun tebal tapi cepat kalau untuk dibaca. Dan kita bisa baca dari bagian mana saja. Nah, buku kedua, ini salah satu buku favorit saya adalah The Little Prince. Kenapa saya suka buku ini? Karena pertama, ini mengingatkan saya banget akan dunia anak-anak yang kadang-kadang sudah kita lupakan ketika dewasa. Dan di buku ini banyak sekali metafora-metafora mengenai satu hal di kehidupan dewasa yang sebetulnya dirupakan sebuah peristiwa gitu. Little Prince ini sangat menggambarkan bagaimana kehidupan di dunia orang dewasa dan juga bagaimana kita tetap mencintai dunia anak-anak. Nah, yang terakhir adalah Rumah Pohon Kesemek. Kemarin baru saja saya beli karya Suboi Sakae. Di Rumah Pohon Kesemek ini menceritakan pohon kesemek yang selalu tumbuh subur di rumah salah satu keluarga. Dia cerita betapa kakeknya sayang dengan pohon kesemek itu dan pamannya juga suka minta buah kesemek. Gitu. Jadi kisahnya sangat dekat dengan keluarga di Jepang pada saat itu. Dan bisa memberikan kita gambaran mengenai kebudayaan di negara lain. Hai, aku mau kasih unjuk salah satu buku favorit aku, yaitu adalah Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Kenapa aku suka? Karena buku ini tuh menceritakan tentang bagaimana kita seorang pendidik untuk bisa melihat anak-anak tuh dengan berbagai keunikannya. Nah, di buku ini menceritakan seorang anak kecil yang dipanggil Toto-chan. Dia itu dikeluarin dari sekolahnya karena guru-guru di sana itu menganggap dia itu anak yang nakal karena dia nggak mau ikutin pelajaran, dia selalu berdiri di depan jendela gitu. Dan kemudian ibunya memindahkan dia ke salah satu sekolah, nama itu Tamugakuen. Nah, di sekolah yang barunya itu memiliki pendekatan pendidikannya tuh yang bagus gitu. Dan selain itu juga yang unik adalah kelas-kelasnya mereka itu terbuat dari gerbong-gerbong kereta tua gitu. Jadi kayak unik, seru sih ceritanya. Namaku Laut, di sanalah tempatku. Dasar yang gelap, sunyi, diam, dan tanpa suara. Menurut sang penyair, kita jangan takut pada gelap. Gelap adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pada setiap gelap, ada terang meski hanya secercah. Halo semuanya, nama aku Erina, dan tadi adalah sepenggal kata-kata dari buku Laut Bercerita dari Leila S. Chudori. Buku ini bercerita tentang laut, dan teman aktivis kampusnya memperjuangkan hak-hak kaum yang tertindas. Di masa ia memperjuangkan hak-hak itu, ia ditenggelamkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nama aku Raib, gadis remaja usia 15 tahun. Aku berbeda dari yang lainnya. Aku punya kekuatan, aku bisa menghilang. Halo semuanya, nama aku Abid. Tadi adalah kutipan dari buku Bumi yang ditulis oleh Terelie. Nah, buku ini tuh bercerita tentang seorang siswi yang bernama Raib dan dua orang temannya dan satu gurunya yang ternyata mereka berempat berasal dari dunia lain. Mereka berempat ini sedang dalam upaya untuk melarikan diri dari seorang yang jahat yang datang dari klan lain untuk menjemput kembali Raib untuk dijadikan senjata olehnya. Are you afraid to die? No, answered Professor Murray. Why? Because we will face it sooner or later. Hai semuanya, aku Raisya dan hari ini aku ingin berbagi sedikit cerita tentang buku yang aku baca, yaitu Tuesdays with Mori karya Mitch Albom. Jadi ini merupakan buku yang ditulis dengan kisah nyata, berdasarkan kisah nyata tentang seorang murid bernama Mitch yang menemui profesornya bernama Profesor Murray. Profesor Mori selalu meminta Mitch untuk hidup sesuai keinginannya, hidup demi kebahagiaannya. Namun kenyataannya setelah lulus kuliah, Mitch lost contact dengan Profesor Mori dan menjalani hidup layaknya budak korporat. Satu hal yang membuat mereka bertemu, mereka setiap hari Selasa, mereka berbagi cerita tentang pandangan hidup dan akhirnya
Mitch pun mendokumentasikan semua percakapannya bersama Profesor Murray, dan akhirnya sebuah buku berjudul Tuesdays with Morrie ini dibentuk. Terima kasih.